Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita lanjutkan online Bible study kita. Malam ini adalah sesi ketiga, masih kitab Zakaria. Tetapi ini adalah pertemuan terakhir kitab Zakaria. Setelah ini kita masuk kepada kitab terakhir di Perjanjian Lama, Maleaki ya, Saudara. Rabu depan. Oke, untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kalau kami masih bisa melanjutkan online Bible study ini. Biarlah dari waktu ke waktu, tahun berganti tahun, tapi kami semua tetap setia, tekun untuk belajar berkenan bagi Tuhan. Biarlah melalui program ini banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa disadarkan. Berkati mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini sesi ketiga kitab Zakaria, yaitu yang terakhir ya, ringkasan daripada kitab Zakaria. Baik, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui, perlu diingat kembali bahwa di dalam Tanakh itu eh, Taurat, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan. Itu perjanjian lama maksudnya. Ada 12 kitab dari Hosea sampai Maleaki yang disebut dengan kitab nabi-nabi kecil. Dirancang sebagai satu kesatuan sebenarnya. Disebut 12 kitab. Zakaria adalah kitab ke-11. Nah, nanti Rabu depan kitab terakhir, Maleaki. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, kitab yang saya lingkari merah ini. 12 kitab. Ya. 12 kitab ini kitab nabi-nabi kecil. Oke, berikutnya ya. Jadi sebenarnya di Perjanjian Lama itu ada 17 kitab para nabi. Dibagi menjadi dua, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Yang ini nabi-nabi besar, yang ini nabi-nabi kecil. Besar kecil ini bukan dipandang dari penting tidak pentingnya ya. Sudah saya berulang-ulang kali menjelaskan hal ini. Besar ini maksudnya tulisan kitab-kitabnya panjang-panjang. Tapi kalau nabi kecil itu singkat-singkat tulisannya. Begitu ya. Oke. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Zakaria itu sejaman dengan Hagai. Dijelaskan di Esra 5 ayat 1 sampai 2. Esra pasal 5 ayat 1 sampai 2. Coba kita cek sebentar ya. Kitab Esra pasal 5 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan ya. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Begitu ya. Jadi Hagai dan Zakaria ini satu zaman, sama-sama bernubuat, sama-sama menekankan supaya pembangunan Bait Allah dilanjutkan sampai selesai. Ya, karena waktu itu sempat tertunda. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar saya buka slide-nya dulu. Ya, jadi sejaman, saudara. Perhatikan ini, Hagai dan Zakaria sama tahunnya, saudara. 520 sebelum Masehi mulainya. Tetapi kemungkinan Hagai sudah tua ketika itu. Kenapa? Karena tulisan-tulisannya yang lebih singkat dan langsung to the point pada intinya. Jadi diperkirakan Hagai sudah tua. Sehingga Hagai lebih berpengalaman kan? Kemungkinan besar Hagai juga melihat kehancuran Bait Allah yang pertama. Sedangkan Zakaria masih muda karena Zakaria adalah cucu dari Ido
yang kembali ke Yerusalem sekitar 16 sampai 18 tahun sebelumnya. Itu dicatat di Nehemia 12 ayat 4 dan ayat 16. Kita lanjutkan dulu ya. Ya, timeline ini sudah pernah dibahas. Kira-kira 16 tahun atau 18 tahun sejak kepulangan yang pertama dari pembuangan di Babel, orang Yehuda kembali ke Yerusalem, maka Hagai dan Zakaria jadi nabi. Dan pembangunan Bait Allah dilanjutkan karena sempat terhenti. Ya, sempat terhenti. Jadi 18 tahun sejak Kores mengizinkan orang Yehuda kembali, 16 tahun sejak pembangunan Allah dimulai, pembangunan Bait Allah dimulai, Hagai dan Zakaria menjadi nabi. 4 tahun kemudian selesai Bait Allahnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Tujuan penulisan dari kitab Zakaria ini adalah memberi peringatan akan hukuman dan harapan bagi orang-orang Yahudi yang bertobat tentunya, yang ada di Yerusalem, yang baru kembali dari pembuangan di Babel. Dan kitab Zakaria juga menjelaskan adanya Mesias yang akan datang di masa depan. Jadi kitab Zakaria ini dibagi dua bagian besar sebenarnya. Pasal 1 sampai 8 itu ditulis oleh Zakaria sendiri sekitar tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Tetapi pasal 9 sampai 14 itu ditulis di kemudian hari setelah pembangunan Bait Allah selesai. Dan tidak diketahui sebenarnya siapa penulis secara pastinya. Ya. Jadi Zakaria dan Hagai memperingatkan umat agar menyelesaikan pembangunan Bait Allah yang sempat tertunda. Kitab Zakaria ini adalah kitab yang paling apokaliptik dan mesianik di antara kitab nabi-nabi kecil yang lain. Ya, apokaliptik cerita tentang zaman akhir, mesianik cerita tentang kedatangan Mesias. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi yang pertama, bagian yang pertama, pasal 1 sampai 8 itu berisi pesan-pesan sebelum dan selama pembangunan kembali Bait Allah. Itu di situ pasal 1 sampai 8, sebelum pembangunan Bait Allah, setelah pembangunan Bait Allah dan terhenti dan lalu dibangun terus sampai selesai. Ya. Zakaria memperingatkan agar umat berhenti berbuat dosa dan melanjutkan pembangunan Bait Allah jika ingin keadaannya dipulihkan dan musuh-musuh Israel dihancurkan. Ini saudara, di sebelah kanan adalah gambar daripada Bait Allah yang pertama. Ya, sayang sekali dihancurkan. Ini adalah historinya. Tahun 967 sebelum Masehi, Salomo memulai pembangunan Bait Allah. Selesai dibangun 960. Kemudian mengalami kerusakan, Yosia memperbaikinya 622. Lalu dihancurkan oleh Babel 586. Nah, fondasinya 536 diletakkan dan Hagai ada di sini. Kemudian tentu saja ada Zakaria di situ. Pembangunan Bait Allah dilanjutkan. Selesainya 515. Bait Allah kedua selesai. Dan Bait Allah akan diperluas oleh oleh Herodes. Dan selesainya tahun 64. Lama sekali ini renovasinya oleh Herodes. Ketika selesai, hanya 6 tahun kemudian dihancurkan lagi oleh Roma. Ya, sampai hari ini di lokasi Bait Allah ada Dome of the Rock. Begitu, saudara. Ini dia, Dome of the Rock, Masjid Kubah Kuning. Ya. Nah, jadi eh, kita mesti tahu sejarahnya. Ini kan tembok barat nih, saudara. Tembok barat atau ada yang menyebutnya tembok ratapan. Ini. Kalau kita ke Israel selalu mampir di sini. Ya. Di luar di luar daripada lokasi Bait Allah. Gitu, saudara. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya.
Ya, Bapak Ibu Saudara, di bagian kedua, yaitu pasal 9 sampai 14, Saudara bisa baca sendiri di rumah ya. Berisi pesan-pesan setelah pembangunan Bait Allah selesai, yaitu sekitar tahun 480 sebelum Masehi. Pesan-pesan tentang masa depan akan datangnya seorang raja mesianik yang akan memerintah umatnya selama-lamanya. Pemerintahnya kekal. Ciri-ciri sang Mesias digambarkan secara detail di Zakaria ini, Saudara. Nubuatan-nubuatan nanti sang Mesias itu begini, begitu, dan seterusnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi dua bagian terakhir, kan Zakaria pasal 9 sampai 11 dan 12 sampai 14 ini, itu sangat berbeda dibanding bagian pertama, yaitu 8 pasal yang pertama. Masing-masing adalah kumpulan puisi dan gambaran tentang kerajaan mesianik di masa depan. Jelas, karena apa? Bagian pertama, pasal 1 sampai 8 itu kan cerita tentang Bait Allah yang harus dilanjutkan sampai selesai. Nah, bagian kedua, pasal 9 sampai pasal 14, itu sangat beda. Itu cerita tentang setelah Bait Allah dihancurkan, dibangun kembali, akan datang kerajaan mesianik di masa depan. Jauh di masa depan, saudara. Nah, itu ya. Jadi, pasal 9 sampai 11 itu menggambarkan seorang raja mesianik yang rendah hati, mengendarai seekor keledai masuk ke Yerusalem baru untuk mendirikan kerajaan Allah bagi bangsa-bangsa, bagi seluruh bangsa, saudara. Bukan hanya Israel. Ya, raja itu dilambangkan sebagai seorang gembala bagi domba-domba Israel. Tetapi ia ditolak oleh umatnya dan pemimpin-pemimpinnya. Pemimpinnya itu berlagak sebagai gembala. Ya, gembala yang asli ditolak. Mereka ikut pemimpin-pemimpinnya. Nah, bagian terakhir, 12 sampai 14, itu penggambarannya mirip puisi Yoel dan Yeskel. Yaitu menggambarkan Yerusalem baru sebagai tempat di mana kerajaan mesianik ada, sehingga keadilan Tuhan terwujud di sana, kejahatan dikalahkan di antara bangsa-bangsa. Ya, tetapi Tuhan juga membereskan pemberontakan umatnya sendiri. Dikatakan ia akan mencurahkan rohnya atas mereka. Dan mereka akan bertobat dan menyesal bahwa mereka telah menolak domba mesianik. Akhirnya, di pasal 14, Tuhan, menyimpulkan bahwa nanti di Yerusalem baru, semua bangsa-bangsa akan berkumpul, tidak hanya Israel. Kota itu menjadi taman Eden yang baru, dengan sebuah sungai mengalirkan air kehidupan yang keluar, menyembuhkan semua makhluk. Cerita di Yerusalem baru, di langit yang baru dan bumi yang baru. Kerajaan Mesianik itu akan memerintah selama-lamanya. Di sana semuanya akan sembuh, hidup kekal. Nah, daftar nubuatan tentang Mesias yang ditulis oleh Zakaria ini, saudara. Yang pertama Zakaria 3 ayat 8 sampai 9 dan 13 ayat 1. Di situ kalau saudara baca itu Sang Tunas, ada yang disebut Sang Tunas. Sang Tunas akan menghapus dosa dalam 1 hari saja. Nah, ini menunjuk siapa ini? Tentu saja menunjuk Mesias. Dan kita tahu sekarang yang dimaksud adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Zakaria 3, coba sebentar. Zakaria pasal 3 ayat 8 sampai 9. Di ayat 9 kalimat terakhirnya itu, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Itu, saudara. Ya. Nah, kemudian ada lagi Sang Tunas akan membangun bait Allah. Zakaria 6 ayat 12. Ingat ya, ini bukan Sang Mesias bukan membangun di bumi ini. Bukan. Ini figuratif ya. Dia akan memerintah sebagai raja yang membawa damai bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya Israel, saudara. Semua bangsa. Itu Zakaria 6 ayat 13 dan Zakaria 9 ayat 10. Kemudian dia akan masuk ke Yerusalem mengendarai seekor keledai.
ia adil, jaya, dan lemah lembut. Zakaria 9 ayat 9. Coba kita baca ya, Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ini buatannya, saudara. Inilah yang dikutip di Matius 21 ayat 5. Matius 21 ayat 5. Saya bacakan ya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nah, ini mengutip dari Zakaria 9 ayat 9. Begitu juga dengan Yohanes 12 ayat 15. Jadi ada banyak nubuatan di Perjanjian Lama yang dikutip di Perjanjian Baru. Diingatkan kembali penggenapannya. Oke, berikutnya dinubuatkan bahwa ada pengkhianatan seharga 30 keping perak. Zakaria 11 ayat 12. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Ini nubuatan akan Mesias yang dijual dengan 30 uang perak. Keping perak. Ya, itulah yang dikutip di Matius pasal 7 ayat 9 sampai 10. Matius pasal 27 ayat 9 dan 10. Itu ketika Yudas menjual Tuhan Yesus dengan seharga 30 keping perak. Saya bacakan ya ayat 9. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Ya. Oke. Nah, kemudian Zakaria 12 ayat 8 itu menunjukkan bahwa Sang Mesias itu bersifat ilahi, bukan manusia biasa. Zakaria 12 ayat 8. Saya bacakan ya. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem. Dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah. Seperti malaikat Tuhan. Malah Adonai ya, kalau di Perjanjian Lama ini ya. Yang mengepalai mereka. Jadi Mesias itu seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Nah, itu dia. Jadi, nubuatan tentang Mesias itu ternyata bukan manusia biasa. Sesuatu asal pribadi yang ilahi. Ya. Zakaria 12 ayat 10, di situ dan pasal 13 ayat 6, itu dikutip di Yohanes 19 ayat 37. Saya bacakan ya. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Penikaman Sang Mesias nih. Dikutip di Yohanes ya. Nah, jadi semua nubuatan yang di Zakaria ini digenapi semua oleh Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kitab Zakaria ini disebut yang paling mesianik di antara semua kitab para nabi kecil ya. Oke, yang terakhir dombanya akan tercerai-berai. Zakaria 13 ayat 7. Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai.
Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Gitu ya. Nah, itu dikutip di Matius 26 ayat 31 dan Markus 14 ayat 27. Kita baca dulu Matius 26, 31 ya. Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini mengutip Zakaria 13 ayat 7 ya, saudara ya. Ya, begitu juga di Markus 14 ayat 27, saudara. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi nubuatan tentang Mesias yang di kitab Zakaria ini secara jelas menggambarkan bagaimana kehidupan Sang Mesias, kematiannya, kebangkitannya, dan kedatangannya. Zakaria mengingatkan kita akan rencana besar Allah bagi manusia. Inilah penggenapannya oleh Tuhan Yesus. Kesimpulannya, saudara, kitab ini seperti kitab nabi-nabi kecil lainnya menyerukan pertobatan. Sebab Israel yang sama yang dibahas oleh nabi-nabi kecil ini mengeraskan, tegar tengkuk. Kan ini nabi-nabi kecil ini memperingatkan Israel di zaman yang sama ini. Ya, jadi pertobatan. Kemudian kitab Zakaria juga menekankan adanya harapan pemulihan akan Israel asal Israel bertobat. Ya. Kemudian juga kedatangan Mesias dan penggenapan rencana Tuhan atas keselamatan umat manusia. Itu kitab Zakaria. Ya. Pesan utamanya tentu saja ajakan untuk bertobat, percaya dan bersandar pada Tuhan yang setia terhadap janjinya. Kemudian jangan mengulang kesalahan yang sama seperti nenek moyang mereka. Padahal Israel diperingatkan loh. Jangan seperti nenek moyangmu yang memberontak, tapi tetap saja loh. Ya. Nah, hari ini kita harus belajar dari kitab Zakaria ini. Kalau dahulu nenek moyang Israel menolak Tuhan Yesus, ya. Hari ini ya kalau kita masih menolak ya kebangetan itu namanya. Sudah ada contohnya, sudah tertulis dalam kitab suci, kurang apa lagi? Itu ya saudara ya. Kita harus tetap taat, jangan mengulang kesalahan yang sama. Taat sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Nubuatan Zakaria ini luar biasa, saudara. Dia menggambarkan ciri-ciri Sang Mesias. Dan itu semuanya dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang bisa memenuhi seluruh nubuatan di Alkitab. Hanya satu pribadi, Tuhan Yesus. Itu cukup membuktikan. Bukan kebetulan. Ya. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dipersilakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Jadi kita sebentar lagi akan menyelesaikan perjanjian lama. Saudara. Tinggal kitab Maleakhi. Dan nanti setelah kitab Maleakhi, sebelum masuk ke perjanjian baru, itu ada masa 400 tahun kekosongan. Tidak tertulis apa-apa. Sejarah berjalan terus, tapi tidak ada nabi baru, firman yang baru selama itu. Selama perjanjian lama pindah ke perjanjian baru. Ada 400 tahun. Namanya periode intertestamental. Periode antar perjanjian lama dan perjanjian baru. Nanti kita cerita sedikit tentang itu juga ya, sebelum masuk perjanjian baru. Baik, sekarang sudah ada yang angkat tangan. Pak Kris, sebentar ya, saya buka dulu mic-nya. Ya, sudah. Silakan Pak Kris. Ya, shalom malam, Mbak. Halo, malam. Ini kalau tadi eh, barusan ini Pak Wiknyo terangkan kalau ada semacam masa kekosongan, Pak ya. Ya, Eh,
sebelum kedatangan Mesias. Ya, Di Wahyu juga ada masa-masa di mana dalam tanda kutip mungkin saya sederhanakan Allah tidak berbicara kepada umat ya, eh, di akhir zaman. Itu ya, sebelum kedatangan Mesias kedua. ya. Nah, apakah menurut Pak Wigno ini ada paralelnya, Pak? Baik. Ini memang Terima kasih. kalau di Alkitab tidak dijelaskan itu paralel atau tidak, tetapi kalau kita amati kok ada paralelnya juga ya, gitu. Jadi eh, nggak masalah sih dianggap paralel boleh, nggak juga nggak apa-apa, nggak mempengaruhi ini apa, nggak mempengaruhi jalur jalur kebenaran yang intinya nggak terpengaruh. Iya, soalnya saya melihat seperti ada pola yang terulang kalau kita lihat di Hagai, Sakaria, Maleaki itu kan sebetulnya dibahas kayak ini tadi yang domba tercerai-berai, terus dibahas juga di kitab Nabi Nabi kecil ini. Ya, Eh, Kalau pemimpin pemimpin rohani juga itu hanya mementingkan dirinya sendiri, terus apa jemaat tidak dipikirkan, jadi mereka bahkan mengalami ketidakadilan dan lain sebagainya. ya, Itu kalau tidak salah Perjanjian Baru juga ada menulis nanti di eh, akhir zaman itu kasih akan menjadi dingin. ya, Orang akan mementingkan dirinya sendiri. ya, Terus sama juga setelah kejadian ini yang diperingatkan oleh kitab-kitab terakhir di Perjanjian Lama ini, terus nanti ada masa kekosongan. Nah, saya lihat kok di Perjanjian Baru juga sebelum kedatangan Mesias kedua ada kekosongan. Jadi kayak ada pola yang paralel itu, Pak, saya lihat. Makanya ya, saya tanya itu tadi. ya, ya. Cuman kalau di Perjanjian Baru kan belum terjadi itu, Pak. Jadi eh, apakah itu figuratif atau bagaimana? Nah, perlu diteliti ulang sih. Cuma kalau yang di Ya, Perjanjian Lama sudah jelas historis, ada masa kosong 400 tahun. ya, ya, Pak. Ya. Itu aja pertanyaan Oh saya, Pak. ya, baik. Makasih, Tuhan Ya, berkati, Pak. Tuhan berkati. Em, Berikutnya Pak Epenius, silakan. Halo, selamat malam Pak dosen dan kita Shalom, semua. shalom, shalom. Selamat tahun Silakan. baru. Ya, silakan. Terima kasih. Saya mau tanya di sini Pak dosen. Boleh, silakan. Sebelum kita masuk ke perjanjian baru seperti yang Pak dosen pernah ringkas itu Bang supaya itu untuk kita mengingat kembali lagi dari kejadian sampai eh, kitab yang terakhir ini. Ya. Lagi itu bisakah itu yang pertanyaan saya diringkas diringkas saya itu. Oh, oke, baik, baik. Baik, Yang tadi itu ya itu masukan yang sangat bagus buat ya ringkasannya ya, Pak ya. ya Oke. Nanti disisipkan ringkasan perjanjian lama. ya supaya lebih Ya, dalam lagi mantap, mantap. Nanti kita buat ya ringkasan Pak perjanjian dosen lama. ya Oke, bagus masukannya. Terima kasih. kasih Ya, Tuhan berkati. pertama Jadi sekali pertemuan ringkasan perjanjian lama. ya Jadi kita semua sebelum masuk perjanjian baru sudah siap gitu. Benang merahnya seperti apa sih gitu. ya Bagus banget. Ya, terima kasih. Eh, Pak Wirawan, silakan Pak. Shalom Pak Wignya. Shalom. Ya, Selamat tahun baru, Pak. selamat tahun baru. Pak Wig, ini pertanyaan nanti buat minggu depan aja, Pak. Karena Oh, nyambung dengan tujuh natur kebenaran yang dua minggu lalu yang Pak Wignya bawakan itu, yang tentang, pertemuan yang benar. iya, sama itu apa namanya, yang bersama yang berarti yang part kedua, yang part pertama itu, pokoknya ada Maliaknya juga. Nah, Oh, ya. Yang persembahan itu iya, ada Maleakinya memang. iya, ada itu Ya, minggu depan aja.
Cuman Ya, saya penasaran aja Pak, kalau boleh tanya Pak. Pak Wiknya ini kan mengulas semuanya nih dari perjanjian lama, dari kejadian terus itu ya, Pak. ya, Eh, Terus terang Pak, saya belum pernah lihat ada pendeta yang ngajar seperti ini secara ah, secara sistematis gini. Dan satu hal Pak yang saya lihat, kalau pendeta itu banyak kan itu mereka comot-comot itu Pak ya. ya. Lalu memakai eisegesis, jadi memakai pikiran mereka, mereka maunya apa? Mau perpuluhan, wah mereka comot ini. Tapi kalau saya lihat Pak ini secara konstan terus pakai eisegesis Pak. Jadi apa yang diutamakan di Alkitab itu Pak Wikil langsung ya langsung lempar ke kita gitu Pak. Hmm. Idenya pertama kali dari mana itu Pak? Kalau boleh saya boleh tahu Pak. Kok Oke, bisa baik. buat gini Pak? Oke, baik. Ini sebenarnya nggak ada ide tadinya, Pak. Karena zaman itu tahun 2020, sekitar bulan Mei, itu kan COVID, Pak. Oh COVID iya. tiba-tiba gereja tutup, kita nggak bisa kemana-mana. Saya ada di rumah, saya bingung juga ngapain nih, sepi dunia ini. Saya langsung ada ide, kalau gitu kita bikin aja pendalaman Alkitab. Belum membayangkan akan seperti ini, Pak. Pokoknya kita bikin dulu deh, gitu. Nah, hari itu saya berusaha, kan belum ada teknologinya, saya berusaha tembok saya cat sendiri, terus mikir lagi pakai apa ya. Eh, Bisa nggak ya? Karena kalau backgroundnya nggak berubah-berubah kan jelek ya Pak ya. Lalu saya cari caranya sendirian, ngecat tembok dan sebagainya. Dulu saya OBS pertama itu mejanya itu meja kecil Pak, meja anak saya yang kecil, kecil pendek, terus sama kursinya kursi anak saya juga. Habis OBS yang pertama kali itu pinggang saya sakit lah. Sebab saya membawakannya itu di pojokan cuma 1 meter kali 1 meter gitu. Modalnya cuma satu komputer aja gitu. Jadi kalau lihat Bapak Ibu kalau lihat itu kitab Kejadian sesi pertama gitu ya kan buram tuh wajah saya. Buram Pak. Karena kameranya kamera komputer yang zaman dulu itu buram semua. Tapi slide-nya nggak buram. Kalau saya lihat sekarang, waduh kok buram sekali. Dulu kok nggak merasa ya. Gitu. Nah itu darurat tuh Pak. Tapi begitu berjalannya waktu, loh ya bagus juga ya kalau kita terus urut aja gitu sampai per kitab gitu. Makanya kalau orang sekolah teologi juga nggak seperti ini Pak. Kalau orang Nah, itu saya mau tanyakan itu, Pak. Nggak ada diajarkan, Pak, di sekolah teologi mengulas satu persatu gini, nggak ada ya, Pak? nggak. Jadi kalau di Nggak. teologi paling dikasih tugas Pak. Ayo kita kejadian siapa meringkas ini siapa siapa tapi cepat sekali gitu. Cepat-cepatan aja. Oh, Itu oke, pun nggak oke, oke. semua kitab Pak. Cuman beberapa aja. Cepet-cepetan gitu. Kalau ini kan ada slide-nya, pelan-pelan gitu ya, sampai lengkap, ada tahun, ada petanya, ada semuanya gitu. Nah, itu ya bagaimana ya? Bukan karena saya kurang kerjaan juga, bukan. Saya semangat supaya semua orang tahu meskipun nggak sekolah teologi. Itu maksudnya sih. Nah, Eh, bahkan di masa depan saya membayangkan saya mau buat apa istilahnya? Pembahasan Alkitab ini, OBS ini, menjadi buku, Pak. Kitab Kejadian, Ya, Keluaran. betul. Ya. Seri panjang gitu, seperti ensiklopedia. Nah, kalau orang belajar dari situ gampang gitu. Sebab kalau buku-buku itu kan rumit-rumit. Kalau ini versi gampangnya. Gitu, Pak. Versi kampanye. Persiapannya berapa lama, Pak? Satu episode gini, Pak, kira-kira? Kalau ini tadi ya, 3 jam kali. Kalau yang ini tadi. Nah, kalau biasanya ada yang lama, Pak. Kalau yang lama itu bisa dari pagi saya. Dari pagi, Wow. persiapan semua buat slide, buat ini ya. Nggak terus-terusan sih, karena ada kadang-kadang ada telepon, ada ini, ada itu. Sore, pokoknya pas sore, pas selesai aja slide-nya. Gitu. Wow. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak Wigno. Semua pengorbanannya. Terima kasih Ini juga benar-benar sudah mengikuti. Saya semangat karena banyak orang semangat. Soalnya. Kalau, kalau semua orang nggak ada yang datang gitu ya, nggak semangat ya saya nggak terusin ngapain ngomong sendirian. Karena Bapak Ibu tambah. semangat, saya juga semangat jadinya gitu. Iya, Pak. Ya, Baik, Pak. Semangat Pak Wigno.
Ya, Tuhan Bisa. berkati, Pak. oke. Pak Rik luar biasa memang benar. Oke. Luar biasa. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Ya, berikutnya Ibu Meme, silakan Bu. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, selamat malam. Oh, Happy New Year ya Pak. Nah, Happy New Year juga. Ya, makasih. Pak, suara saya jelas nggak ya Pak? Jelas sekali kali ini. Biasanya nggak jelas, ini jelas. Iya Pak, karena pakai handphone, tapi di sini cuacanya kurang bagus sih. Tapi puji Tuhan, Jelas, udah jelas. kedengaran ya Pak. Ya. Ya. Saya mau tanya ini Pak tentang nubuatan ya. Ya. Nah, ya. Kan Alkitab mencatat beberapa nubuatan dan sekaligus kegenapannya. Ya. Kita dapat menemukan beberapa nubuat di Perjanjian Lama yang juga digenapi pada zaman Musa. Dan Perjanjian Baru pun telah digenapi. Salah satunya bukti adalah Alkitab adalah firman ya Pak ya. Ya. Nah, seperti yang kita pelajari Zakaria yang telah kita pelajari tadi, dia juga bernubuatan bahwa Mesias akan datang. Ya. Pertanyaan saya Pak, Alkitab juga mencatatkan beberapa nubuatan yang belum tergenapi Pak. Ya, Tidak benar. semua kan Pak ini nubuat yang dalam Alkitab yang telah digenapi. Ada beberapa di antaranya yang nubuatan yang belum digenapi adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus Pak yang kedua kali. Benar. Ya, sama hari kiamat Pak. Gimana itu ya Pak ya? Siapa sih yang nubuatan bahwa Yesus akan datang kedua kalinya ya? Makasih Oh. Pak. Oke, baik. Nah, itu bahasan nanti OBS waktu masuk Perjanjian Baru. Nanti detail sekali, Bu. Oh, Nanti iya detail iya. sekali. Tuhan Saya sendiri, kecepatan ya Pak ya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa aku pergi meninggalkan kau. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oh iya. Nanti akan datang kembali. Kan gitu. Ada Iya banyak Pak. sekali teks Alkitab yang di Perjanjian Baru yang mengatakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nanti kita bahas. Ya. Oke Pak, ditunggu ya Pak. Oke. Tuhan berkati. Oke. Tuhan berkati Pak, makasih. Shalom. Ya, shalom. Pak David, silakan Pak. Shalom Pak, Shalom. shalom. Pak, ini saya melihat mungkin bangsa Israel, mereka tegar tengkuk. Apakah karena gara-gara mereka mendapat pesannya, mereka secara harafiah mungkin Pak ya? Apa dia nanti datang Mesiasnya seperti raja atau raja yang berkuasa banget untuk membebaskan Israel dari musuh-musuhnya? Mungkin seperti itu kali Pak ya, atau maka itu mereka nggak percaya Tuhan Yesus. Oke. Kalau konteks tegar tengkuknya sejak keluar dari Mesir, itu belum ada cerita Mesias, Pak. Keluar dari Mesir itu udah tegar tengkuk, Pak. Udah memberontak terus. Ya. Nah, kalau zaman sekarang, kenapa tidak percaya Tuhan Yesus itu Mesias? Karena mereka tidak percaya bahwa Perjanjian Baru itu adalah kitab suci. Masalahnya di situ. Dan mereka membayangkan Mesias itu membuat kerajaan di bumi. Seperti zamannya Daud dan Salomo. Berjaya di bumi gitu ceritanya. Makanya tidak percaya sama Tuhan Yesus. Nggak cocok gitu dengan harapan mereka. Berarti yang pemikiran mereka berarti Mesiasnya adalah benar-benar raja yang sesungguhnya ya Pak, secara harafiah ya Pak. Raja di bumi, manusia biasa. Raja di bumi ya. Iya, mereka pikir itu begitu. Mendirikan kerajaan di bumi gitu. Dan satu lagi Pak, itu kemungkinan kitab Zakaria yang ditulis itu, mungkin Tuhan Yesus pada di waktu zamannya itu mungkin sudah mempelajari kitab itu juga Pak ya. Pasti, sebab di zaman Tuhan Yesus, kitab Perjanjian Lama sudah lengkap Pak. Berarti Tuhan Yesus sudah tahu dong waktu itu bagaimana kejadian kematian dia ya Pak. Ya, kemungkinan besar ya. Karena Tuhan Yesus berkata begini terhadap orang Farisi ahli Taurat, kamu mempelajari kitab suci, tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Padahal yang dimaksud kitab suci itu aku, gitu. Gitu Pak. Iya, berarti dia sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin ya, karena dia dari kecil sudah mempelajari itu apa yang terjadi nantinya. Betul. Ketika masih kecil belajar Taurat dan akhirnya menyadari bahwa yang dimaksud kitab Musa itu adalah aku. Gitu.
Ya, berarti hatinya besar sekali Tuhan Yesus karena dia sudah mempersiapkan dirinya untuk ini, untuk kita dari jauh-jauh sebelumnya sih Pak. Pasti, Ya, iya. pasti Pak. Karena dicatat di Alkitab bahwa ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Sengaja itu Pak, menjadi sama seperti kita manusia. Ya, Cukup Pak Winyo, makasih Pak. oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Berikutnya Ibu Farida. Bu Farida, silakan. Ya Pak, shalom Pak. Shalom. Selamat Ya, malam. Selamat tahun baru juga nih Pak. tahun baru. Udah setahun tidak bertemu ya. Iya. Ya, silakan. Pak, ini tadi di slide ada tulisan nih Pak tentang Sang Tunas akan menghapus dosa dalam 1 hari saja. Ya, Nah, itu maksudnya apa ini Pak? Menghapus dosa dalam 1 hari saja. maksudnya ternyata kita tahu sekarang dengan kematian di kayu salib dosa terhapus langsung. Tapi Oh, pengertiannya nggak boleh harafiah begitu. Pengertiannya Yesus mati di kayu salib, orang yang menerima dosanya diampuni. Yang menolak binasa, gitu. berarti ini maksudnya dalam 1 hari itu waktu kematiannya Tuhan itu ya Pak ya? Ya, Oh, oke. Terus satu lagi nih Pak, yang di Sakaria 3 ayat 9 Pak. ya, Ini saya bacakan ya Pak ya. ya. Bunyinya gini Pak, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Nah, ini kata-kata satu permata yang bermata Ya, Bu. Wah, sinyalnya hilang. Ya, Pak. Bu. Bu, hilang barusan. Tolong Oh di... hilang. Ya ada yang di Sakaria 3 ayat 9 itu loh Pak. Iya, ya. Pertanyaannya Ada apa? kata-kata satu permata yang bermata 7. Nah, Ya. itu maksudnya apa ya Pak? Satu permata yang bermata 7 itu Pak. Apakah itu mengacu kepada Tuhan Yesus Pak? Oh, ini Yosua. Yosua itu adalah lambang dari sebelum Mesias yang akan datang. Itu cuma gambarnya. Gambar di Perjanjian Lama Yosua nih, gitu. Ternyata di masa depan namanya Yeshua. Sama. Oh. Tuhan Yesus itu dalam bahasa Ibrani Yeshua. Ya Yosua sama. Jadi ini apa ya namanya ya? Tipologi. Jadi lambangnya. Nanti akan ada Mesias gitu. Berarti penggambaran yang di ayat 9 ini adalah Yesus itu sendiri ya Pak maksudnya kan? Ya, nantinya itu Tuhan Yesus gitu. Ini kan yang dilantik Yosua nih. Iya. Nah, nanti Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Ya, oke. Ya itu aja Pak Itu pertanyaannya. aja. Oke, Tuhan berkati. Makasih ya Pak. Ya. Ya Tuhan memberkati. Terakhir Pak Mulyono, silakan Pak. Malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Pak, tadi kan disebutkan di kitab Sakaria ini bahwa ada sebagian yang ditulis Sakaria dan ada yang bukan, Pak. Itu Ya. kira-kira siapa ya, Pak ya? Kalau bukan itu Tidak Pak, ada diketahui. nabi-nabi lain selain Sakaria yang menulis gitu, Pak? Tidak diketahui. Kalaupun itu ditulis oleh nabi lain, berarti setelah zamannya Zakaria. Karena itu setelah Bait Allah selesai dibangun. Tapi kok bisa nyambung gitu ya, Pak ya? Bisa saja, Pak. Karena memang cerita itu koheren kan. Alkitab kan koheren, Pak. Apa itu bukan ditulis mungkin Maleaki terus nyambung ke kitab Maleaki juga, bukan gitu ya, Pak ya? Kalau kita mau ngomong kemungkinan ya bisa saja kemungkinan kan. Tapi kan nggak ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya kita nggak boleh pakai kira-kira, Pak. Iya. Jadi banyak mungkin ya Pak ya di Perjanjian Lama banyak nabi-nabi yang lain yang nulis tapi nggak disebutkan di dalam Alkitab gitu ya Pak ya? Bisa jadi. Bisa Pak. Contohnya kitab Pengkhotbah, siapa yang nulis? Tidak disebut. Iya, juga nggak jelas juga. Nggak, tapi kemungkinan kalau kita lihat gaya bahasanya itu mungkin Salomo karena pintar sekali gaya bahasanya. Gitu. Jadi kita hanya bisa kemungkinan. Ya udah. Ya. Iya.
Oke. Ya udah itu aja Pak ya. Ya, Ya, Tuhan makasih. berkati, Tuhan berkati. Malam ini pas nih, sebelum jam 8 selesai ya. Masih ada. Oh, enggak, sudah. Baik, Bapak Ibu. eh, yang perlu saya ingatkan adalah tetap semangat ya. Sebentar lagi kita masuk perjanjian baru. Perjanjian baru penuh dengan hikmat yang luar biasa. Ya, yang beruntung adalah yang ikut terus OBS urut gitu ya. Jadi gambar besarnya kita tahu. Nah, tadi ada usulan itu bagus sekali. Nanti kita buat satu sesi khusus ringkasan perjanjian lama. Jadi gambar besarnya kita tahu, oh begitu gitu. Nah, gitu. Ya. Oke, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami semua diberkati. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin jalannya online Bible Study ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.